Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham besar yang kinerjanya mengalami penurunan terus-menerus. Apakah kejayaan saham ini selama puluhan tahun sudah berakhir? Dulu saham ini merupakan idola yang sangat dipuja, dan sekarang bagaimana? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham UNVR atau Unilever Indonesia. Teman-teman bisa baca di sini bahwa sejak tahun 1933, Unilever telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods terkemuka di Indonesia, di mana berbagai produknya yang sangat terkenal, yaitu seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa baca bahwa saham ini pertama kali menawarkan sahamnya ke publik pada tahun 1981, yang bisa dikatakan sudah sangat lama jika dibandingkan dengan beberapa perusahaan lain seperti BRI, BCA, dan lain sebagainya. Di mana saham ini pertama kali terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari tahun 1982, artinya 1 tahun setelah menawarkan saham perdana di publik. UNVR berkantor pusat di Tangerang dan memiliki lebih dari 40 brand dan juga 9 pabrik yang berada di Jababeka, Cikarang, Runggut, Surabaya, dan lain sebagainya. Dan perusahaan ini punya lebih dari 4.000 karyawan. Wow, jumlah yang cukup besar untuk perusahaan sekelas UNVR. Nah, sekarang kita lihat beberapa isu tentang saham ini, di mana teman-teman bisa baca bahwa ada pergantian untuk anggota komisaris dan direksinya, di mana berdasarkan informasi tanggal 4 Oktober 2022, ada keterbukaan informasi tentang pengunduran diri anggota direksi. Dan pada tanggal 30 Juni 2022, ada juga pengunduran diri untuk anggota Dewan Komisaris. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa banyak direksi dan komisaris perusahaan yang mengalami rotasi di perusahaan ini? Sekarang kita masuk kepada probabilitasnya. Dalam 10 tahun terakhir, saham UNVR paling sering naik di bulan Juni dengan probabilitas yang mencapai 78%. Sebaliknya, pada bulan Oktober, saham ini cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas yang hanya 22% saja, di mana dalam 9 tahun terakhir, 7 kali mengalami penurunan dan hanya 2 kali saja yang mengalami peningkatan. Bagaimana untuk bulan Februari? Pada bulan Februari tahun 2023, saham ini masih turun 7,7% dengan probabilitas yang hanya 50% saja. Nah, sekarang kita masuk untuk laporan keuangan Q4 2022. Jumlah asetnya mengalami penurunan dari 19 triliun menjadi 18,3 triliun, di mana mayoritasnya berasal dari aset tetap yang juga berkurang dari 10,1 menjadi 9,5 triliun rupiah. Selain itu, ada juga piutang usaha pihak ketiga sebanyak 3,5. Untuk saldo kasnya sendiri berjumlah 502 miliar rupiah. Nah, jika kita membandingkan saldo kas yang hanya berjumlah 500-an miliar dengan liabilitasnya yang mencapai 14,3 triliun, berarti perusahaan ini butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Apalagi, mayoritas hutang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dengan nominal 12,4 triliun rupiah, di mana didominasi oleh hutang usaha pihak ketiga dan adanya hutang akrual. Berikutnya kita bahas dari sisi ekuitas. Ekuitasnya berjumlah 3,9 triliun yang juga turun dibandingkan tahun 2021, di mana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan sebanyak 3,8 triliun rupiah. Berikutnya kita bahas dari laba ruginya. Penjualan bersih mengalami peningkatan dari 39,5 naik menjadi 41,2. Begitu juga dengan beban pokoknya naik dari 19,9 menjadi 12,1. Nah, karena kenaikan beban pokok yang jauh lebih besar dari penjualan, menyebabkan laba brutonya mengalami penurunan dari 19,6 menjadi 19 triliun rupiah di tahun 2022. Nah, untuk beban pemasaran dan penjualan mengalami peningkatan dari 7,8 menjadi 8,4, tapi beban umum dan administrasi malah mengalami penurunan. Sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa laba setelah beban pajak penghasilan mengalami penurunan dari 5,7 menjadi 5,3. Hal ini disebabkan karena kenaikan biaya yang jauh lebih signifikan daripada kenaikan penjualan bersihnya. Dan hal itu harus teman-teman pertimbangkan apabila tertarik dengan saham ini. Ini merupakan historical EPS dari saham UNVR, di mana teman-teman bisa lihat bahwa dalam 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2019 ke tahun 2022, saham ini konsisten mengalami penurunan dari pencapaian labanya setiap tahun.
Berikutnya dari aspek dividen, saham UNVR merupakan salah satu saham yang konsisten membagi dividen setiap tahun. Setidaknya membagi 2 kali dividen dalam 1 tahun. Itu bisa kita lihat untuk tahun 2021 dan 2022 seperti pada tampilan berikut ini. Dividen yieldnya sekitar 1,6%, PER-nya 30 kali dengan PBV 41 kali. Angka valuasi yang bisa dikatakan sangat mahal, di mana dengan modal Rp104, saham ini dijual dengan harga 4.300. Wow, jumlah yang sangat signifikan. Untuk NPM-nya 13% dengan ROE 134%. Tapi hal ini juga teman-teman harus validasi lebih lanjut di laporan keuangannya. Di sini ada yang harus dipertimbangkan dengan matang-matang, yaitu angka debt to equity ratio-nya yang mencapai 358%. Di mana total hutangnya 3,58 kali lipat lebih besar daripada ekuitas perusahaan ini. Untuk sisi harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah turun 56%, sempat di 11.000 tapi sempat juga di 3.200. Dan saat video ini dibuat, bisa dikatakan harganya mendekati harga terendah 5 tahun terakhir. Tapi teman-teman juga harus pertimbangkan banyak aspek seperti valuasi dan komposisi hutangnya. Ini merupakan historical PBV di mana saham UNVR ini punya rata-rata PBV sekitar 33 kali. Tapi saat video ini dibuat, diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya. Dulu bahkan sempat diperdagangkan di atas PBV 45 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 23 kali. Hal ini harus dipertimbangkan mengingat PBV UNVR sudah jauh di atas 1 kali. Nah, demikianlah pembahasan saham UNVR. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Ingat, profit nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Sebagai informasi, apabila teman-teman tertarik mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan, mulai dari saldo kas di komponen neraca hingga ke analisa arus kas yang disajikan poin by poin. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis, yang diharapkan bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.